Hello guys, teman-teman. Selamat datang di Oke, channel aku. ini tampilan awal untuk Excel. Teman-teman bisa lihat sama seperti di layar teman-teman. Kalau teman-teman memakai Excel, ini yang 2016 nggak masalah. Teman-teman pakai yang 13 atau 2010 ataupun 2007. Nah, di Excel kali ini kita akan membahas terkait lembar kerjanya dan juga penggunaannya. Ini dalam satu file ini kita bisa menjadi beberapa halaman ini ya. Jadi kalau kita masuk ke page layout, kemudian kita tentukan ukurannya di sini. Nah, ini bisa kita atur mau 100% atau berapa. Kemudian di print preview. Nah, atau mau langsung cetak print. Nah, ini akan muncul garis bantu pemisah antar halaman. Ini. Jangan lupa di like and subscribe guys. Kemudian ini hanya garis bantu kolom-kolom. Ini bisa kita hilangkan juga dari menu view di sini. Misalkan ingin garisnya tidak terlihat seperti ini, nggak masalah. Garisnya mau dimunculkan bisa dari sini. Kemudian bagian formula ini mau dimunculkan atau disembunyikan juga dari sini bisa. Heading kolom ABC dan juga nomor barisnya juga bisa kita munculkan, bisa kita hilangkan di bagian heading di sini. Kemudian ini terkait lembar kerja dari menu view. Kemudian tadi dari page layout ini bisa kita atur nantinya ukuran lembar kerja kita ini mau ukuran 100% skalanya atau di bawahnya ini juga bisa kita atur. Ini. Oke, itu terkait lembar kerja. Saya rasa mudah bisa dipahami. Berikutnya terkait mengotak-atik lebar kolom, ini saya rasa juga sudah pernah bisa semuanya, sudah pernah mempraktekkan. Kita mulai dari menu paling kiri setelah file, ada home. Nah, di menu home ini kemarin sudah kita singgung di bagian alignment. Kali ini kita bermain dengan alignment. Di lembar kerja kita ini ada rata kiri tengah kanan, kemudian atas tengah bawah. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Kalau lebih komplit teman-teman masuk di bagian alignment di sini ya. Nah, ini paling pokok. Ini adalah pengaturan pada kolom ini sendiri. Contoh ini ya, contoh saya mau ketikkan di sini. Aku dan kamu dan dia misalkan. Nah, kemudian ini juga sama. Oke, seperti ini. Nah, pada penggunaan alignment di sini, ini ada kalau kita klik akan muncul text alignment. Ini ada di bagian atas ini. Horizontal mau nempel atau kiri tengah kanan ada di sini. Vertikal ada di sini. Mau atas tengah bawah bisa diatur. Nah, di bagian yang bawah ini adalah untuk pengaturan pada kolom. Ada yang namanya wrap text, ada shrink to fit, ada merge cell. Beda-beda fungsinya dan bermanfaat semuanya. Yang pertama contoh kita contohkan yaitu merge cell di sini. Merge cell kita pakai sama seperti Word yaitu merge, menggabung beberapa kolom. Jadi misalkan dari kolom A ini A1 sampai G kita blok, kemudian masuk ke alignment ini kita atur center biar di tengah tulisannya nanti. Ini kita pilih merge cell, maka akan menggabung kolom-kolomnya. Nah, seperti ini. Jadi satu kolom. Bedanya itu. Kemudian lagi kita klik di sini. Kita alignment, masih center lagi, ini juga center biar di tengah. Ada namanya shrink to fit. Nah, shrink to fit ini buat apa? Ini fungsinya adalah membuat teks terlihat. Kalau ini kan terbatas, harusnya sampai sini. Kalau ini kita tulis lain misalkan, ini kita tutup, dia misalkan, nah tulisan aku dan kamu dan dia akan tertutup. Nah, ini terbatas. Ini kalau dengan alignment ini, dengan shrink to fit, ini memunculkan semua teks. Teksnya menyesuaikan lebar kolom. Ini kita contohkan, klik, kita oke. Nah, jadi seperti ini dia. Muncul semua teksnya, tapi menyesuaikan lebar kolom. Dia satu baris. Dia satu baris di sini. Nah, semakin kolomnya lebar, semakin tulisannya membesar. Tapi semakin kecil kolomnya, dia tulisannya semakin mengecil. Seperti itu. Berikutnya di bawahnya A4 ini ada
yang namanya wrap text. Nah, ini berbeda lagi. Kalau wrap text kita center juga biar di tengah. Fungsinya adalah memunculkan semua teksnya tapi terbatas dengan lebar kolom. Jadi kelebihannya nanti dia akan lari ke bawah jadi beberapa baris. Contoh ini ya, wrap text kita oke. Nih, ting. Nah, seperti ini. Dia langsung jadi 1 2 3 4 baris. Nah, contohnya seperti itu karena lebar kolomnya hanya segini. Kalau ini kita lebarkan, otomatis jumlah baris teksnya jadi lebih pendek. Jadi tiga baris. Kita panjangkan lagi, nah dia jadi 2 baris. Contoh seperti ini. Bisa jadi 3, bisa jadi 4, tergantung lebar kolomnya. Seperti itu. Berikutnya adalah penggunaan mouse. Jadi mouse itu bisa kita gunakan juga dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau teman-teman posisi putih plus seperti ini adalah fungsi untuk menyeleksi. Nah, seperti ini, ngeblok istilahnya. Jawane ngeblok. Ini diblok, seret segini. Fungsinya menyeleksi. Kalau kita klik, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini ada panah. Item ada panahnya. Nah, item ada panahnya. Ini fungsinya apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Plus ada panah. Ini kan panah plus tapi putih semua. Fungsinya untuk nyeleksi ngeblok. Kalau kita klik objek, di sini akan muncul. Nah, plus ada panahnya. Fungsinya untuk memindah ini. Nah, ini bisa kita pindahkan. Bisa memindah-mindah kolom teks dalam sebuah kolom. Istilahnya mengkat dari sini dipindah kemana. Seperti itu. Bisa langsung 2 seperti ini juga bisa. Langsung 4 juga bisa. Ini untuk memindah-mindah. Itu ya, mudah ya. Berikutnya ada lagi, kalau tadi putih plus, kalau ini plus ada panahnya. Yang ketiga, silakan teman-teman taruh kursornya, mouse-nya di bagian pojok kanan bawah dari salah satu kolom ini. Nah, ini. Kalau teman-teman tarik seret seperti ini. Nah, dia mengcopy dia. Fungsinya adalah mengcopy. Mengcopy teks. Ini. Salah satunya ini. Dia mengcopy teks. Kemudian lagi. Oke, kalau kita tuliskan 1 di sini misalnya. Nah, bagaimana membuat nomornya urut? Nah, yaitu dengan cara taruh di sini, kemudian CTRL-nya ditahan, kontrol. Nah, itu salah satu cara juga. Bisa teman-teman coba nantinya. Ini kontrolnya ditahan, klik tarik ke bawah. Nah, itu salah satu cara juga. Jadi kalau mau dari 1 tanpa ngetik 2, 1 langsung tarik. Seperti itu. Kemudian juga contoh, misalkan kalau mau membuat beda-beda, misalkan genep ganjil misalnya, ini juga nggak masalah. 1 misalkan kayak presensi itu ya. Ini 2. Nah, ini 3. Ini tinggal dilanjutkan. Itu sama seperti yang tadi 1 2 itu. Ini diatur rata kiri gini ya. Nah, ini tinggal ditarik aja, nanti akan ngikut. Ini kalau teman-teman membuat contoh presensi itu ya, kanan kiri. Salah satunya ini. Atau hanya mau nomornya ganjil aja semuanya juga bisa. Ini 1, ini 3. Nanti ke bawahnya juga ganjil semuanya. Nah, seperti ini. Jadi tergantung mengikuti pola yang kita buat di awal ya, formula Excelnya seperti itu. Dia akan mengcopy formula atas-atasnya. Ini contoh untuk membuat sebuah nomor urut. Nah, lagi kasus aja, contoh lagi kasus. Untuk mengetikkan sekarang ya, ngetik nomor HP gimana di sini? Ada yang tahu? Jadi kalau kita ketikkan misalkan 08 sekian, kita enter. Kalau kita enter ya. Nah, ternyata nolnya hilang mesti. Nolnya mesti hilang. Misalkan 087 sekian, kita enter. Nolnya hilang. Nah, ini adalah terkait pengolahan bagian numbering nanti. Jadi posisi kita di sini adalah general umum. Jadi yang namanya angka itu akan dibaca sebuah urutan apa ya, yang bisa dihitung, bisa dikalikan, dijumlahkan. Kalau depannya 0 itu nggak bisa dikali. Nah, general itu dia membacanya itu. General itu angka di sini dianggapnya yang bisa dijumlah, dikurangi, ditambahkan. Jadi ketika dikasih 0 depannya, dia nggak akan mau kalau formatnya general. Nah, biar bisa menjadi format ada nomor telepon 08 sekian, nolnya di depan ada nolnya, maka di sini bisa dirubah formatnya teks. Misalkan ini ya, formatnya teks. Ini diganti ini aja. Nah, ini teks.
baru ketika diketikkan mau dia 08 sekian 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 sekian. Nah ini mau. Atau cara lain misalkan mau langsung tanpa merubah format teks di sini, misalkan tanpa merubah di sini, bisa juga dengan langsung kasih petik teman-teman. Petik satu loh ya, petik satu seperti ini, baru nomornya 08 sekian 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 sekian. Teman-teman enter. Nah seperti ini. Ini contoh. Dia langsung kalau petik. Jadi petik ini fungsinya menjadikan angka yang bisa dihitung menjadi teks. Intinya di situ. Jadi di sini ada macam-macam di bagian number ini. Kalau teman-teman klik ada, kalau tadi kan alignment ini ya sudah tahu bagian sini. Sekarang kita bahas ke number. Number ada di sini, pengaturan format. General itu umum. Kalau teks mesti dianggapnya teks. Kalau angka dianggapnya bisa dihitung nominal seperti itu. Kemudian ada number. Nah, ini number ini juga sama. Number yang bisa dihitung tapi ada pilihannya di sini. Misalkan mau dikasih pemisah ribuan. Misal kalau teman-teman ngetiknya 1000 gitu ya misalkan ya. Pasti nggak muncul 10.000 kemudian 1000. Tidak muncul pemisahnya di awal. Nah, ini bisa teman-teman pilih di sini. Dari sini. Number ini kasih pemisah di sini. Use thousand separator ini. Tik. Maka akan muncul pemisahnya. Mau dikasih desimal atau tidak belakangnya juga di sini pengaturannya. Atau dari sini juga ada. Nah, tinggal di OK. Contoh seperti ini. Ini terkait penggunaan number. Kemudian ada currency dan accounting. Ini dipakai teman-teman nantinya untuk mengolah menjadi mata uang. Jadi kan ini hanya 10.000 dan 1.000. Lah ini apa? Dolar kah? Rupiah atau apa? Ekor atau apa? Tidak tahu. Oh, ini mata uang rupiah. Berarti teman-teman pilih ada currency dan accounting. Sama-sama mata uang. Hanya bedanya kalau currency mata uangnya langsung nempel ke angkanya. Kalau accounting dia lebih rapi nantinya. Jadi misalkan rupiah ini. Nah, kita oke. Nah, ini. Dia lebih rapi, terpisah di sini. Tapi kalau yang currency, nah ini dia nempel. Rupiahnya nempel dengan angka langsung, tidak rapi. Itu bedanya. Accounting seperti ini. Oke, itu contoh. Berikutnya lagi ada accounting, ada date. Nah, ini untuk jam, waktu, mau model Indonesia, English bisa teman-teman pilih sendiri nantinya. Atau English US misalkan, United States. Nanti English United States. Nah, ini modelnya. Tanggal, bulan, tahun. Kemudian ada time juga di sini. Ada per 12 jam atau AM PM, ini bisa dipilih. Ini pengaturan. Dan yang terakhir terkait ada custom di sini. Nah, ini custom. Kalau custom adalah sesuai dengan apa yang kita buat sendiri. Misal ini ya, misal ada ini misalkan 10. Oh, 10 saya ketik, maaf. Sini aja, beda. 1, 5, 12 dan 10. Misalkan ini apa ya, kelapa. Nah, kelapa berarti dihitungnya apa di sini? Belakangnya 1 buah berarti ya. 1 buah. Kemudian kalau misalkan ayam, misalkan ayam berarti ekor. Kan seperti itu. Jadi ada keterangan di belakangnya berapa ekor atau berapa apa. Nah, berapa kepala. Nah, ini kita kasih keterangan di belakangnya ekor. Bagaimana caranya? Masuknya ke number di sini. Tik custom ini. Atau cara lain yaitu klik kanan, ini sama format. Cari custom. Sama dengan yang di ini. Kita pilih 0. 0 ini adalah angkanya yang muncul di sini. Nah, ini kan muncul. Kemudian di type-nya ini kita isikan, kita ketikkan pakai petik 2. Nah, sorry, petik 2. Saya rubah formatnya dulu. Petik 2. Nah, ini dituliskan apakah ekor atau kepala atau kaki misalkan. Nah, ini kita pakai ekor misalkan. Pakai petik lagi. Nah, maka muncul di sini. Petik double ini adalah untuk membuat teks di sini ini. Ini contoh hasilnya. Kita oke. Nah, ini contohnya. Misalnya di rata kanan seperti ini. Ini tadi fungsinya yang custom tadi kita buat sesuai keinginan kita sendiri. Jadi kita buat misalkan buah, kepala tadi, ekor, misalkan biji atau lusin, dus dan lain sebagainya bisa diatur. Oke, ini terkait penggunaan numbering. Ada teks tadi, nanti bisa coba sendiri Jangan lupa persentase, like and kemudian subscribe, jam dan lain guys. sebagainya. Contoh ini sampai C. Nah, ini nanti juga teman-teman kerjakan ini. Sampai C. Kita gabung.
Gabung tadi bisa dengan alignment ini, pilih di sini diatur, atau cara cepatnya ini juga sama ini. Nah ini juga ada, klik, nah ini sudah menggabung dia. Ini misalkan adalah toko ABC ya, toko ABC. Ini kita gabung apa ya, laporan penjualan atau apa gitu boleh. Penjualan 7 September gitu aja 2020. Nah oke, kemudian kita kasih subjudulnya di bawahnya, ini ada nomor, kemudian apa ya, nama barang, apa, stok awal. Biar terlihat berarti kita blok ini thread segini, dipilih yang wrap tag tadi, atau dari sini juga bisa ini. Nah ini kan, jadi dalam satu kolom bisa menjadi beberapa baris wrap tag ini, tik. Nah seperti ini, kita atur tengah, center di sini, center di sini, biar bagus kita geser dikit. Nah seperti ini, hanya biar di bawah. Nah ini juga agak lebar dikit. Penjualan biar di tengah-tengah, harga beli, harga jual, total, udah, nama barang. Nih ini. Nah, kita diminta menghitung di sini sekarang. Harga beli misalnya, oke kita ke harga beli. Harga beli otomatis yaitu diperoleh dari harga beli A dikalikan penjualannya di sini pada hari itu. Berarti sama dengan, diklik sama dengan harga beli di sini, diklik D4 dikalikan pakai bintang, dikalikan penjualan di sini, tik, enter. Dah muncul 14.000. Nah, formulanya ke bawahnya bagaimana? Apakah hanya ditarik gini? Apakah ditarik gini? Nah, ini muncul. Atau ada cara lain? Cara lainnya kita diklik 2 kali di sini, klik otomatis. Nah seperti ini juga bisa. Nah otomatis formulanya sama kalau teman-teman taruh di sini. Nah ini kan D5 kali F ini sudah otomatis. Ke bawahnya juga sama. Harga jual juga sama dengan harga jual per barang ini dikalikan bintang penjualan di sini. Nah nggak enak ya, penjualan ini barang yang laku ya, ditulisnya laku gitu ya, laku berapa. Nah ini kemudian tinggal diklik 2 kali pojok kanan bawah, mengcopy, ding ding. Nah otomatis. Kemudian laba berarti diperoleh dari harga jual ini, penjualan semuanya, di minus kurangi harga beli di sini, enter. Oke, klik 2 kali seperti itu. Kita ke stok awal di sini, thread. Tadi pakainya masih ingat number, kemudian custom 0 ini belakangnya diisikan fax PCS berarti ya, PCS fax jumlah ini kita oke. Nah gini, kalau ini pakai yang accounting tadi, ini juga pakai yang accounting seperti ini baru pakai yang X juga. Ada nggak ya di sini mas ya? Custom simpenannya nggak muncul. Oh ini ada. Oke. Nah muncul ini. Ini untuk menambahkan, teman-teman bisa pilih. Jadi ini keterangannya, ini rupiah dan lain sebagainya, bisa teman-teman isikan. Ini dikurangi ini gini ya. Ini per item. Tinggal nanti dikalikan. Berarti ini sama dengan apa, ini dikalikan dengan lakunya di sini, hasilnya sama seperti yang tadi. Nah ini sama, ketika ini dikurangi dengan ini hasilnya sama di sini total seperti itu. Oke sudah ketemu. Berikutnya tinggal sama seperti yang kemarin, ini kita isikan apa kemarin, jumlah totalnya kan ya kan, jumlah total, kemudian ada rata-rata, kemudian max total, min totalnya, dan juga Jiro Lupatmo banyak data seperti ini. Nah ini tidak usah kita kasih garis yang border all, atau tidak perlu kita gabungkan gini, tidak perlu. Kita hanya bermain di model garisnya, yaitu dipilih yang outside di sini, dipilih yang outside. Jadi kalau kita preview di sini, misal kita print, nah
tampilannya ini kan nggak muncul garisnya ini. Nah ini kita buat blok segini, pilih yang outside ini, outside border, baru yang ini kita pilih all border. Hasilnya loh pak ini kepotong nantinya. Nah ini bisa kita akali, ini contohnya print previewnya seperti ini. Nah ini terpotong, maka di bagian prosentase tadi di page layout ini dikecilkan, bisa ting ting. Nah seperti ini dikecilkan lagi. Nah ini akan masuk di satu lembar model portrait, bukan yang model memanjang tapi model berdiri. Nah seperti ini salah satu caranya. File print hasilnya seperti ini di print preview. Oke, jadi satu lembar seperti itu. Tinggal kita hitung total pakai yang kemarin, yaitu sum, langsung di blok ini juga sama, kemarin sama dengan average, ini di blok gitu aja. Ini juga sama max, kita blok. Kemudian min kita blok sama seperti kemarin. Dan terakhir banyak data, count, ini kan count. Nah ini count, ada counta juga. Tahu bedanya? Ada yang tahu? Oh ini pakai count. Count ini dipakai untuk yang angka, banyaknya data dari misalnya berupa angka di sini. Nah ini munculnya angka. Tapi kalau ini kan teks, ini teks buku. Nah ini banyaknya data dari nama barang. Ini juga bisa kita pakainya counta ini. Nah counta ini untuk teks, ini thread segini misalnya. Nah itu bedanya itu antara teks dengan angka, count dan counta. Oke, dari saya ini silahkan nanti teman-teman praktekkan